Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa, dan lancar semua kegiatan yang direncanakan hari ini. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kita bantu channel ini bisa memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Yang sudah like, subscribe, dan share video di sini, semoga berkah usianya, berkah rezekinya, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Para sahabat haji sekalian, pada saat-saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Sudah sampai atau dekat-dekat sampai puncak haji nanti tanggal awal-awal bulan Juli. Tentu kita berharap para jemaah yang sudah ke sana mendapatkan haji yang mabrur. Demikian bagi kita yang sampai saat ini belum mendapatkan giliran. Kita sudah melakukan pendaftaran, kita sudah melakukan pembayaran, akhirnya kita juga sudah menunggu antrian, insya Allah di tahun-tahun mendatang mendapat giliran untuk beribadah haji. Apa motivasi yang membuat para kaum muslimin ingin sekali ke sana, ingin sekali menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu beribadah di tanah suci? Kita mungkin mendengar ada kalimat-kalimat talbiyah yang sering kita dengar di media massa, di televisi, di radio gitu ya. Yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, tentu ketika mendengar kalimat talbiyah ini, perasaan kita teraduk-aduk ingin kembali ke sana, ingin hadir kembali ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian dan nikmat serta kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Semuanya milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Semuanya milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Kalimat talbiyah yang diucapkan jutaan jemaah haji kala memasuki waktu haji di tanah suci, bergemuruh, merasa sesak di dada. Ya Allah, atas karuniamu, para jamaah mengekspresikan bacaan-bacaan talbiyah ini dengan penuh ketundukan. Karena sesungguhnya kalimat talbiyah itu adalah mengekspresikan tentang ketundukan, pengagungan, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Ya bagaimana tidak untuk sampai dan menjejakkan kaki di tanah suci. Jemaah haji atau calon jemaah haji harus menundukkan segala tantangan dan rintangan yang ada di hadapan mata. Mulai dari kesungguhan niat yang benar-benar bulat untuk kita ke tanah suci. Kemudian keluangan waktu, kekuatan fisik, kesiapan mental, hingga kemampuan harta. Orang-orang yang memiliki kesungguhan niat pasti, atau dia akan benar-benar berniat, dia pasti akan membuang rasa malas. Rasa malas untuk memulai, untuk melangkahkan kaki awal, itu pasti orang-orang yang punya niat benar-benar tulus, benar-benar bulat, benar-benar 100% akan mampu membuang rasa malas. Sudah niat tapi malas-malasan, berarti perlu dikoreksi niatnya sudah sampai sejauh mana. Bisa jadi hanya ikut-ikutan, bisa jadi hanya niat yang datang sewaktu-waktu kemudian hilang lagi. Orang yang punya niat tinggi seharusnya, wajibnya itu tidak menunda-nunda waktu lagi. Action sekarang. Akhirnya mereka terus konsisten pada goal awal, pada niat semula. Aku harus bisa datang ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, untuk menunaikan
menunaikan rukun Islam yang kelima. Karena tanpa ikhtiar yang tinggi, tanpa tekad dan kesungguhan, bisa jadi mereka hanya memilih tinggal dengan tenang di rumah masing-masing. Tak perlu ada rasa repot atau kerepotan untuk mengurus berkas-berkas, karena kita mengetahui itu akan memakan waktu misalnya. Atau tidak perlu mempersiapkan fisik menjaga pola makan, sehingga ketika hadir panggilan untuk berangkat haji, mereka benar-benar dalam kondisi. Atau tak perlu berlari-lari antara Safa dan Marwah di bawah terik matahari. Atau tidak perlu berlari antara Safa dan Marwah. Tidak perlu berdesakan dengan jamaah lain saat tawaf dan lempar jumrah. Tak perlu pula memaksakan diri untuk mengeluarkan dana yang besar itu. Jadi luar biasa memang jihad atau kesungguh-sungguhan ketika kita ingin berangkat haji, perlu menyiapkan seluruh faktor-faktor yang mendukung kita akan berangkat haji. Apalagi jika kita atau seseorang memiliki pemahaman yang salah tentang bagi yang mampu. Karena jamaah haji adalah wajib 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Ada yang berpendapat, saya belum mampu, saya belum memiliki rizki, saya belum memiliki uang yang cukup untuk berangkat haji, tapi tanpa diikuti ikhtiar yang terus-menerus misalnya, atau tanpa berjuang, tanpa mengatur konsumsi di keluarga, sehingga tidak ada uang yang kita investasikan untuk keperluan tersebut misalnya. Siang malam bekerja dengan loyo karena tanpa target-target yang fenomenal ini. Namun ada orang-orang yang benar-benar menghibahkan dirinya bulat-bulat agar keinginannya tercapai, bisa berangkat ke tanah suci. Agar apa? Agar bisa mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka rela untuk berusaha keras, meminta dan mengambil hati Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperkenankan mendapatkan undangan prestisius, undangan yang istimewa, undangan yang luar biasa, bisa mengadu-adu perasaan dan jiwa kita. Apalagi yang secara pemahaman sudah benar-benar mengetahui bagaimana keutamaan haji ini. Apalah artinya berdesakan dengan jutaan jemaah ketika melakukan haji, tapi kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Apalah artinya itu? Sangat-sangat sederhana. Dan berjuta-juta orang, berjuta-juta kaum muslimin di seluruh dunia ingin menunaikan haji, bahkan berebut kesempatan untuk menjadi yang lebih dahulu. Namun berjuta-juta pula orang yang masih enggan memenuhi undangan kunjungan ke Baitullah. Coba kita lihat di dalam diri kita lihat pelan-pelan. Apakah kita termasuk orang-orang yang ingin segera haji atau memiliki keinginan kuat untuk berhaji dengan diikuti dengan langkah-langkah yang nyata, action yang jelas, rencana yang jelas, atau kita termasuk orang-orang yang lalai terhadap hal itu, tidak mengingat sama sekali atau tidak merencanakan sekali, tidak memplanning untuk bisa berangkat haji ke tanah suci. Ini berarti ada perbedaan sikap. Ada orang yang antusiasme yang luar biasa, tapi ada orang juga yang tidak memiliki itu, tidak memiliki semangat, kesannya cuek. Nantilah, gampang lah, kalau sudah punya rumah lah, kalau sudah punya kendaraan lah, baru berpikir untuk haji. Apa yang membedakan dua kelompok orang tersebut? Yang pasti adalah tingkat pemahaman seseorang terhadap ibadah haji, sehingga ada perlakuan atau sikap yang berbeda di antara orang yang sudah memahami keutamaan haji sebagai manifestasi
dari seorang muslim dan menjadi rukun Islam yang kelima adalah haji. Padahal jika kita mengetahui begitu besar keutamaan daripada haji, tidak hanya bagi kehidupan akhirat semata, tetapi juga efeknya terhadap kehidupan dunia. Kita mencoba membaca bagaimana keutamaan haji. Yang pertama adalah amal yang paling utama. Ini kita melihat dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Ditanyakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dan ditanyakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari. Di haji yang mabrur adalah merupakan amal yang paling utama. Dibedakan, untuk berangkat haji juga memiliki usaha persyaratan-persyaratan tertentu. Tapi ketika sudah melaksanakan haji juga menjadi cita-cita kita bagaimana bisa haji yang mabrur, dan itu adalah hal atau perkara yang lain. Haji yang mabrur tentu harus ada ciri-cirinya haji yang mabrur, dan kita bisa atau berusaha merealisasikan. Alhamdulillah kita sudah berangkat haji misalnya, dan kita berusaha sekuat tenaga agar bisa kembali ke tanah air, dari tanah suci menjadi haji yang mabrur. Kemudian yang kedua adalah jihad yang paling utama bagi para wanita, orang tua dan orang lemah. Dari Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Saya ini penakut dan saya ini lemah. Ujar Nabi, ayolah berjihad yang tidak ada kesulitannya, yaitu menunaikan haji. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, jihad orang tua, lemah dan wanita ialah menunaikan haji. Hadis riwayat Nasai. Dan ini haji adalah penghapus dosa. Barang siapa yang mengerjakan haji dan ia tidak bercampur pada waktu terang serta tidak berbuat maksiat, maka ia akan kembali seperti saat dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat, sebagai duta Allah, sebagai wakil Allah, sebagai tamu Allah. Orang yang mengerjakan haji dan umrah merupakan duta-duta Allah. Maka jika mereka memohon kepadanya, pastilah dikabulkannya. Dan jika mereka meminta ampun, pastilah diampuninya. Hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Masya Allah, luar biasa. Keutamaan haji memang luar biasa. Dan yang kelima, menghapus kefakiran. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, ikutilah antara ibadah haji dan umrah, karena keduanya akan menghilangkan kefakiran dan berbagai dosa, sebagaimana alat peniup api pandai besi menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan pahala dari haji yang mabrur kecuali surga. Tidaklah seorang mukmin yang dalam kesehariannya berada dalam keadaan ihram melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Yang keenam kemudian yang keenam mendapat balasan surga. Rasulullah SAW bersabda, umrah kepada umrah menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, apabila mereka wukuf di Arafah, Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan 8, doa-doanya diterima. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang umroh adalah tamu Allah. Dia memanggil mereka, maka mereka pun menjawab panggilannya, dan mereka memohon kepadanya, dia pun memberikan permohonan mereka. Yang 9, perlakuan istimewa saat meninggal ketika berhaji.
Dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala seseorang sedang wukuf bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang Arafah, tiba-tiba ia dijatuhkan oleh binatang unta yang dikendarainya dan mematahkan lehernya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafanilah dia dengan 2 helai kain ihramnya, dan jangan kalian menutup kepalanya, serta jangan pula kalian beri wangi-wangian padanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Yang 10, setiap langkahnya adalah kebaikan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah unta yang dikendarai seseorang yang melaksanakan haji mengangkat kakinya dan tidak pula meletakkan tangannya, melainkan Allah mencatat bagi orang itu 1 kebaikan, atau menghapus darinya 1 kejelekan, atau mengangkatnya 1 derajat. Itulah keutamaan haji yang membuat berjuta-juta manusia pincut hatinya untuk melaksanakan ibadah ini, rela mengeluarkan biaya yang berjuta-juta, bahkan sampai menjual asetnya, misalnya ya sawahnya, ladangnya. Nah, kita bagaimana dengan kita? Terutama yang anak-anak muda yang masih panjang, masih kuat, persiapkan hajimu dari sekarang. Bugar kening sekarang, jangan ditunda. Semakin tunda semakin lama, antrian semakin panjang, selisih sedikit waktu saja bisa jadi berangkat selisih tahunan. Makanya action, pokoknya jangan tunda, nanti menyesal di belakang. Bahagikan dirimu, buktikan dirimu bisa merencanakan dengan baik. Kita bisa semua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.